mahasiswa Fitkes Unjani, kembali lagi di Bincang Santai bareng Bang! Ngobrol asik penuh inspirasi, santai bareng tambah edukasi. Kali ini kita masih dalam edisi ngulik tentang Kabinet Bima Cakrawala, namun yang akan kita narasumberkan yaitu adalah Sekretaris Bendahara. Kita panggilkan sekben kita, boleh tepuk tangan? Silakan Teh. Halo, gimana kabarnya? Baik? Baik, alhamdulillah. Kita perkenalan dulu ya, biar makin akrab, biar makin klop gitu. Boleh dari Tetehnya? Oke, sebelumnya perkenalkan aku Iqbal Hadrani Putri Adi sebagai Bendahara 1 dari jurusan D4 Teknologi Laboratorium Medis. Oke, dari Tetehnya. Halo semuanya, perkenalkan aku Nadia Safira Mulia sebagai Sekretaris 1 dari jurusan D4 Teknologi Laboratorium Medis. Oke, nah untuk mengawali perbincangan kali ini nih, kita akan berbincang mengenai kenapa sih teteh-teteh ini bisa kepikiran untuk bisa masuk BEM dan bisa menjadi anggota sekben sendiri. Siapa yang mau jawab duluan? Boleh dari Tata Sekretaris dulu aja. Silakan ya. Jadi awalnya tuh karena aku pengen lebih aktif ya di kampus itu, nggak hanya kuliah terus pulang, nggak gitu. Terus Jadi gimana nih? iya, jadi karena pengen lebih aktif berorganisasi dan kenapa aku milih BEM juga karena menurut aku BEM itu bisa sebagai wadah yang bisa mengembangi soft skill, terus menambah jaringan dan pengalaman organisasi. Oke. Untuk dari Tetehnya mungkin? Oke, kalau dari aku sebenarnya ini tuh pengalaman aku ya, baru pertama kali masuk organisasi gitu, perdana ya. Terus aku juga memberanikan diri lah ya untuk terjun ke dunia organisasi. Dan pertama kali aku masuk kampus itu, aku tuh langsung tertarik nih sama BEM. Dari mulai lingkungannya, udah buat aku nyaman juga gitu. Terus BEM itu kan keseluruhannya teh, maksudnya tuh naungannya tuh satu Fitkes ya. Jadi sebagai tantangan aku juga sih untuk berada di BEM ini. Oke. Nah, untuk perbincangan selanjutnya kita akan mengulik terlebih dahulu mengenai sekretaris. Kepada Teteh Sekretaris nih, boleh diceritakan tugas utama dari sekretaris itu seperti apa dan apa aja? Kalau untuk tugas utama sekretaris ya, sekretaris itu sebenarnya mengatur jalan administrasi seperti surat menyuratnya, notulensi, lalu ada arsip juga, sampai memastikan agenda pengurus BEM-nya itu berjalan dengan lancar. Oke, ada lagi? Sudah. Oke, kita tahu ya kalau misalkan di Kabinet Bima Cakrawala ini kita punya dua sekretaris dan dua bendahara. Untuk pembagian tugasnya nih dari sekretaris ini seperti apa? Oke, jadi kan kita tuh punya 2 sekretaris nih. Sekretaris 1 itu megang 3 departemen. Ada PSDM, Kominfo, dan juga Sosma. Untuk sekretaris 2 itu megang KWU dan juga Kesma. Tetapi walaupun kita membagi-bagikan departemennya nih, kita juga bakal tetap saling backup di belakang. Misalnya kalau aku atau teman sekretaris aku ada kendala, pasti di backup sama satu sama lainnya. Oke, kalau dari sekretaris sendiri nih gimana sih cara ngatur administrasi BEM-nya? Dan juga strategi apa untuk surat menyurat itu agar tersusun dengan rapi dan juga selalu tepat waktu untuk dikirimkan gitu. Strateginya simpel sih ya. Jadi ketika ada departemen yang order surat atau apapun, kita langsung mengerjakannya, tidak ditunda, biar tertata lah. Jadi tepat waktu juga kan. Ada nggak sih sistem khusus yang mengatur mengenai arsip, dokumen, dan juga mungkin biasanya kan ada pengaturan yang masih manual dan juga sudah menggunakan teknologi itu dari sekretaris itu seperti apa? Kalau untuk itu kita pakai kombinasi ya.
yang fisiknya kita tetap simpan rapi, dan untuk yang soft file-nya kita simpan di Google Drive. Jadi di Google Drive itu tertata rapi sesuai departemennya. Jadi kalau ada yang mau nyari pun ada gitu. Secara offline, Online, offline ada. hard file, soft file, Soft file gitu ya. Oke, untuk pertanyaan terakhir untuk dari sekretaris, bagaimana nih cara mengatur jadwal di pengurusan BEM ini? Oke, untuk mengatur jadwal, kita biasanya pakai kalender organisasi yang bisa diakses langsung oleh para pengurusnya. Jadi, ketika ada kegiatan nih yang baru masuk, jadi kita bisa melihat apakah di hari itu kosong atau tidak. Gitu. Kita berlanjut nih obrolannya ke bendahara ya. Boleh. Nah, dari Tante Bendahara nih, gimana nih? Jelasin dulu tugas utama dari bendahara di BEM Kabinet Bima Cakrawala ini. Oke, sebelumnya aku izin menjelaskan ya, tugas dari bendahara di BEM Kabinet Bima Cakrawala ini tuh, ya pastinya kan kita tuh mengatur dan mengelola keuangan. Terus kita juga membuat laporan keuangan gitu, seperti pemasukan dan pengeluarannya seperti apa secara rinci. Di samping itu juga kita tuh membuat rancangan anggaran biaya setiap program kerja nih teh, program kerja BEM itu kita yang membuat gitu. Sebelumnya tuh sebenarnya tidak hanya bendahara sendiri ya. Sebelumnya kita juga berkolaborasi gitu dengan setiap ketua departemennya untuk program tersebut seperti apa, persiapannya bagaimana, dan pastinya sama kita tuh di apa ya disesuaikan lah dengan kapasitas program tersebut tuh bagaimana. Oke, kalau misalkan pembagian tugas nih, karena kita tahu juga bendahara itu ada bendahara 1 dan 2 ya, yang bertugas di Kabinet Bima Cakrawala ini. Untuk pembagian tugasnya seperti apa? Oke, kalau pembagian tugasnya itu sebenarnya sama ya seperti sekretaris tadi. Jadi saya tuh kan sebagai bendahara 1. Oke, untuk pembagian tugasnya ya teh ya. Untuk pembagian tugas saya itu sama seperti sekretaris ya. Untuk saya sendiri, bendahara 1 itu memegang Departemen PSDM, Kominfo, dan Sosma. Lalu untuk bendahara 2-nya ada Teh Agninya. Beliau itu megang Departemen Adkesma dan KWU. Lalu di samping itu juga sebenarnya kita tuh tidak hanya mengelola keuangan kita juga ada proposal dan laporan pertanggungjawaban. Ya, jadi di saat jadi kita saling WA kalau misalnya bendahara 1 itu ini tidak bisa atau bendahara 2 ini tidak bisa, ya kita saling backup aja gitu. Oke, dari bendahara sendiri nih gimana sih cara kalian untuk memastikan pengeluarannya itu sesuai dengan rencana atau rencana anggaran gitu? Oke, kalau dari kami sih memastikan ya setiap pengeluaran apapun gitu dipastikan harus ada notanya sebagai bukti lah ke kami juga, dan kita juga bertanya kan kayak ini tuh nota ini tuh beli apa aja, terus barangnya tuh berapa belinya gitu. Mungkin memilih ya antara yang urgensi dan tidak gitu ya, Ya, ketika betul, akan ya. membeli sesuatu gitu ya. Oke. Nah, dari pengalaman kalian nih selama jadi sekretaris dan juga bendahara, ada tantangan ya pastinya. Menurut teh-teh sekalian, ini tantangan terbesar menjadi anggota sekben ini apa? Baik teh, untuk sekretaris sendiri, dari tantangannya itu ada konsistensi. Karena kan sekretaris itu kerjanya di belakang layar ya, seperti ngurus surat, notulensi, terus arsip. Kadang hal tersebut tuh sering dianggap remeh gitu ya, padahal itu tuh penting banget untuk jalannya organisasi. Jadi tantangannya itu gimana biar kita tetap bisa rapi, teliti, dan gak terlewat meski lagi sibuk-sibuknya. Oke, dari teteh bendahara mungkin apa nih tantangannya yang mungkin selama ini dirasakan? Tantangan terbesarnya itu kita tuh harus tetap menjaga bukti pengeluaran. Jangan sampai ada salah satu nota yang hilang gitu. Karena hanya satu pun gitu, itu tuh bisa membuat jadi ya kita tuh bertanya-tanya gitu, uangnya kemana gitu. Padahal kan mungkin sudah diberikan barang apa, tapi ternyata tidak ada notanya. Itu sih tantangannya. Terus ada lagi
untuk kadang kan ada keperluan mendadak ya Teh ya, kalau misal ada yang minta dana ke bendahara, itu kan kita juga tantangannya tuh bagaimana caranya gitu kita tuh bisa menutupi keperluan-keperluan mendadak tersebut, tapi jangan sampai mengganggu dana yang sudah dialokasikan kepada kegiatan yang lain seperti itu Teh. Terus untuk transparansinya juga itu tuh jangan sampai terlewatkan, karena ya transparansi juga kan itu butuh ya Teh ya untuk semuanya gitu. Kalau dari kalian nih, kalian kan pasti sibuk ya, dan ada urusan pribadi, kemudian ada urusan BEM, dan juga mungkin ada akademik yang memang ada sibuk-sibuknya gitu ya. Bagaimana sih dari kalian caranya untuk mengatur si pengaturan waktu dari kalian agar tetap berjalan dengan baik gitu, agar selaras seluruhnya. Oke, untuk sekretaris sendiri ya Teh, menurut aku untuk itu tuh jujur nggak gampang ya. Jadi aku mencoba untuk mengatur skala prioritas dulu dari yang terpenting. Misalnya nih, kalau aku ada tugas yang deadline-nya mepet banget, tentu saja aku mendahulukan tugas akademik terlebih dahulu. Nah, jikapun di samping itu ada surat yang benar-benar harus dikeluarkan saat itu juga, kan aku punya sekretaris dua nih Teh. Jadi aku meminta tolong lah kepada sekretaris dua untuk membuat surat tersebut. Oke, berarti saling backup ya. Iya betul Teh. Dari bendahara sendiri ini bagaimana? Oke, kalau di bendahara antara kuliah dan BEM ya Teh ya. Dan juga urusan pribadi mungkin ya yang Iya. kadang kala tidak terdeteksi ada masalah atau apa gitu. Kalau dari aku pribadi, ya balik lagi ke skala prioritas Teh, dan tentunya gitu ya, karena kuliah itu yang utama gitu ya. Tapi karena sekarang kita tuh fleksibel gitu ya antara kuliah dengan BEM, jadi aku tuh berusaha menyeimbangkan keduanya gitu. Jangan sampai ada salah satu yang keteteran, maupun kampus ataupun BEM. Oke, kita lanjut ya pertanyaan selanjutnya. Satu kata nih yang menggambarkan sekretaris dan juga bendahara. Dari satu kata untuk bendahara dan juga satu kata untuk sekretaris. Apa kira-kira? Sekretaris itu notulen. Kenapa notulen? Karena setiap rapat nih, sekretaris tuh setia dengan nyatetnya untuk notulen. Oke, dan bendahara? Kalau dari bendahara kayaknya sensitif ya Teh. Kenapa nih sensitif? Karena kan bendahara tuh menyangkut uang ya Teh ya. Dan kalau misalnya kurangnya atau tidak ada kejelasan gitu mengenai pengeluaran, pemasukan, dan harus disertai dengan bukti-bukti, itu tuh takutnya tuh dan pastinya ya akan mengeluarkan gitu asumsi yang tidak baik atau negatif kepada kami juga sebagai bendahara gitu Teh. Oke. Jadi benar-benar harus teliti. Ya. Kalau dari kalian nih, harapan terbesar apa untuk kabinet Bima Cakrawala ke depannya? Untuk dari sekretaris ya, untuk harapan Kabinet Bima Cakrawala, semoga menjadi jejak yang baik untuk mahasiswa dan bukan hanya program yang selesai, tapi juga bisa merasakan manfaatnya dari untuk mahasiswa itu sendiri. Oke, dari bendahara nih gimana? Dan kalau dari bendahara sih semoga gitu ya bisa menginspirasi gitu mahasiswa di Fitkes ini, dan tentunya tidak hanya Fitkes saja, dan bisa menjadi contoh yang baik untuk kabinet setelahnya, dan untuk bisa menjadi contoh yang baik untuk kabinet selanjutnya. Terakhir, pertanyaan terakhir nih. Kalau misalkan ada mahasiswa yang ingin masuk ke BEM dan juga tertarik dengan sekretaris ataupun bendahara, persiapan apa yang perlu disiapkan ketika mereka sebelum masuk ke lingkup sekben ini? Kalau dari aku, yang pertama harus dipersiapkan itu, pokoknya tuh jangan merasa takut gagal. Harus pantang menghadapi gitu, apa yang akan kita hadapi, apa yang akan kita jalani gitu. Dan tentunya kalau bekal itu kan, pembekalan itu memang harus ya.
jangan apa ya, selalu cari tahu juga gitu. Ini tuh apa tentang BEM itu bagaimana gitu. Terus tupoksi utamanya itu seperti apa gitu, minimal tupoksi utamanya saja gitu, mungkin sebagai bendahara atau sebagai sekretaris seperti itu. Kalau ada sekretaris? Kalau tips dari aku, jangan pernah takut untuk nyoba. Jadi sekben memang kelihatan ribet dan butuh tenaga ekstra, tapi sebanding sama pengalaman dan momen bareng kabinetnya. Selama teliti, disiplin, dan komunikatif, pasti bisa dijalani dengan baik. Karena tadi sudah pertanyaan terakhir dan juga sekarang sudah di penghujung acara, dan juga pada kali ini Sekben itu menjadi salah satu departemen yang menjadi penggerak roda organisasi. Semoga perbincangan kali ini dapat menginspirasi kepada rekan-rekan yang mungkin belum tertarik atau belum mengetahui bahwa BEM itu seperti apa sih? Semoga kita tuh ada pencerahan gitu ya. Oke, sebelum kita closing, kita ada jargon terlebih dahulu. Boleh, gimana Oke. teh? Kalau misalkan aku bilang bicara, kalian bisa jargon dengan ngobrol asik, penuh inspirasi, santai bareng, tambah edukasi. Oke, siap? Kita closingan dulu ya. Bicara BEM, ngobrol asik, penuh inspirasi, santai bareng, tambah edukasi. See you the next time.